Pengobatan alternatif Ida Dayak yang viral, begini ritual penyembuhannya. Ida Andriani atau yang lebih dikenal sebagai Ida Dayak, menjadi sorotan publik belakangan ini karena metode pengobatan alternatif yang dijalankannya. Lahir di Pasir Belengkong, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur pada tanggal 3 Juli tahun 1972, Ida Dayak terkenal karena pengobatan yang dianggap mampu menyembuhkan berbagai penyakit tanpa bukti medis. Dalam setiap pengobatan yang dilakukannya, Ida Dayak selalu mengenakan pakaian adat dan aksesori khas suku Dayak. Hal ini membuatnya dijuluki sebagai Ida Dayak oleh para pasiennya. Meski tak ada bukti medis, Ida Dayak disebut bisa menyembuhkan berbagai keluhan atau penyakit, mulai dari keseleo, patah tulang dan salah urat, hingga penyakit berat seperti stroke. Salah satu hal menarik dalam pengobatan Ida Dayak adalah ritual yang dilakukannya sebelum memulai pengobatan. Dalam video yang beredar di media sosial, Ida Dayak selalu melafalkan kalimat Tauhid La ilaha illallah dan kalimat Basmalah. Ia meyakini bahwa kesembuhan hanya berasal dari Allah SWT. Metode pengobatan yang dijalankan oleh Ida Dayak terbilang sederhana. Perempuan berusia 51 tahun ini melakukan ritual menari dan mengurut pasiennya dengan mengoleskan minyak berwarna merah yang diberi nama Ida Dayak Minyak Bintang. Minyak ini dijual seharga Rp50.000 per botol dan sudah lama dikenal masyarakat suku Dayak Kalimantan sebagai salah satu obat tradisional yang digunakan turun-temurun. Sebelum terkenal, Ida Dayak melakukan pengobatan dengan berkeliling dari pasar ke pasar seperti penjual obat tradisional. Konon, ia sudah pernah keliling melakukan pengobatan hingga ke Papua, Sulawesi, dan Sumatera. Hal ini membuat Ida Dayak semakin terkenal di kalangan masyarakat luas. Namun, perlu diingat bahwa metode pengobatan alternatif yang dilakukan oleh Ida Dayak tidak memiliki bukti medis dan belum diakui oleh lembaga kesehatan resmi. Sebaiknya, jika Anda memiliki masalah kesehatan, segeralah berkonsultasi dengan dokter atau tenaga medis yang terpercaya. Terbaru Ida Dayak dapat menyembuhkan kaki gajah hanya dengan mengoleskan minyak bintang sekejap langsung sembuh kaki gajah, atau dikenal juga sebagai filariasis limfatik atau elephantiasis. Adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh cacing filaria seperti Wuchereria bancrofti, Brugia malayi, dan Brugia timori. Filariasis limfatik terjadi dengan perantaraan nyamuk. Filariasis limfatik merusak sistem limfatik dan menyebabkan limfedema, terutama di kaki. Diagnosis filariasis limfatik didukung dengan adanya riwayat tinggal di daerah endemi, manifestasi klinis yang muncul, dan identifikasi mikrofilaria pada pemeriksaan laboratorium. Manifestasi klinis filariasis limfatik yang utama yaitu limfadentis, limfangitis, dan adenolimfangitis yang kemudian dapat berkembang menjadi limfedema hingga elephantiasis. Diagnosis banding filariasis limfatik yang perlu dipertimbangkan antara lain podokoniosis, limfoma, sindrom Milroy, spermatokel, dan tumor testis. Diagnosis filariasis limfatik terutama ditegakkan dengan terdeteksinya mikrofilaria dalam darah tepi. 1,3. Penata laksanaan filariasis limfatik yang utama adalah pemberian antelmintik dan manajemen morbiditas penyakit. Dietilkarbamazin, DEC oral merupakan terapi pilihan untuk monoinfeksi filariasis limfatik karena bersifat mikrofilarisida serta dapat membunuh cacing dewasa. DEC juga dapat diberikan pada pasien asimptomatik dengan mikrofilaremia positif. 3,4. Filariasis limfatik jarang menjadi fatal, tapi adanya deformitas dan disabilitas tubuh dapat berdampak pada munculnya stigma sosial, gangguan mental, serta penurunan produktivitas. Pemberian obat massal Mass Drug Administrations untuk populasi di daerah endemi dilakukan sebagai program global untuk mendorong eradikasi penyakit ini. Di tengah upaya pemerintah menyehatkan masyarakat melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional, JKN, dengan peserta mencapai lebih dari 250 juta penduduk. Pengobatan tradisional atau alternatif yang irasional, belum terbukti ilmiah kembali menjadi pembicaraan publik. Salah satu yang fenomenal adalah pengobatan Ida Dayak. Dia mengobati pasien dengan mengoleskan minyak bintang ke bagian tubuh. Dalam waktu singkat, dia mengklaim olesan itu berhasil menyembuhkan patah tulang, salah urat, stroke, dan penyakit lainnya. Awal April lalu, ribuan orang antre di gelanggang olahraga Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Kostrad Cilodong Depok untuk berobat kepada Ida Dayak. Sebagai peneliti komunikasi kesehatan, saya melihat masalah ini dari perspektif komunikasi. Model komunikasi Ida Dayak ke pasien lebih bisa diterima di masyarakat awam sehingga ribuan orang berbondong-bondong rela datang untuk mendapatkan pengobatan.
Asal-usul minyak bintang. Pada 2015 saya meneliti fenomena pengobatan minyak bintang. Setidaknya, ada dua versi asal-muasal minyak bintang. Versi pertama berasal dari beberapa cerita masyarakat Kalimantan yang meyakini minyak bintang berasal dari mayat ular atau bahkan air liur makhluk yang disebut hantuan. Versi kedua adalah hasil observasi dan wawancara saya dengan seorang penyembuh minyak bintang di Samarinda, sebut saja namanya, Kai Janggut. Minyak bintang berasal dari minyak kelapa, kapas, bujang, dan burung, bubut. Kapas, bujang, adalah kapas yang baru saja berbuah dan tidak sempat jatuh ke tanah. Sedangkan burung, bubut, adalah burung yang tinggal di pedalaman hutan. Burung, bubut, tersebut dipatahkan hidup-hidup hingga mati kemudian direbus lama hingga hanya berbentuk minyak. Semua bahan kemudian dicampur hingga jadilah minyak bintang. Cara pembuatan minyak bintang juga tidak sembarangan. Hanya orang yang memiliki amalan tertentu yang boleh membuatnya. Minyak ini pun harus dibuat pada malam Jumat ketika bintang bersinar terang. Konon dari situlah nama dari minyak bintang berasal. Pengobatan minyak bintang mengapa bisa dipercaya? Di dunia kesehatan non-barat, sistem medis dibagi menjadi dua kelompok besar, sistem medis personalistik dan naturalistik. Personalistik dan naturalistik merupakan etiologi ilmu tentang hubungan sebab-akibat, yang menjadi sebab dan asal penyakit. Sistem personalistik melihat penyakit terjadi karena kekuatan supranatural, hantu, roh jahat, santet. Sedangkan sistem naturalistik melihat penyakit disebabkan oleh ketidakseimbangan tubuh terhadap lingkungan alamiah dan sosialnya. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat non-barat yang sebagian besar tidak memiliki kerangka berpikir kognitif guna menjelaskan suatu penyakit. Contohnya, kita tidak memiliki kosakata kedokteran ilmiah barat dan cenderung memberi nama penyakit sesuai dengan kebudayaannya. Istilah, masuk angin, misalnya, cuma dikenal di Indonesia. Masyarakat yang berobat ke Ida Dayak, sebagian besar adalah masyarakat personalistik yang mempercayai penyakit lebih disebabkan oleh intervensi dari suatu agen aktif. Agen tersebut bisa dianggap makhluk supranatural, makhluk bukan manusia, hantu, roh jahat maupun manusia yang memiliki kemampuan gaib tukang santet. Dalam kasus pengobatan minyak bintang, tidak semua pasien mempercayai penyakitnya berasal dari hal gaib. Namun, mereka tetap percaya ada sesuatu kekuatan tertentu di luar rasionalitas yang bisa mempercepat proses penyembuhannya. Kondisi tersebut membuat pengobatan personalistik minyak bintang lebih dianggap rasional daripada pengobatan medis modern. Umumnya masyarakat perkotaan lebih mempercayai pengobatan medis naturalistik dibandingkan personalistik. Dalam kasus Ida Dayak, masyarakat bisa percaya karena telah putus asa, menanti kesembuhan bertahun-tahun dengan rutin berobat medis tanpa adanya hasil. Hal ini membuat masyarakat melirik pilihan pengobatan alternatif. Rahasia, sukses, Ida Dayak, praktikkan komunika.